Selamat siang Sokioto Namo Buddhaya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Brilian Dhamma Santosa. Saya dari Prodi Kepenyuluhan Buddha semester 6 dengan NIM 02501 220 1271. Kali ini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan terkait bisnis model kanvas, terkait bisnis atau rancangan bisnis yang ingin saya buat. Tentunya yang pertama itu saya ingin menyampaikan terkait key partners atau partner kunci atau partner inti, di mana saya membutuhkan di dalam bisnis seperti supplier bahan baku, kain, tinta, sablon, dan benang. Kenapa saya membutuhkan supplier? Karena saya tahu bahwasannya ketika tidak ada supplier maka produksi tidak akan terjadi. Yang selanjutnya, jasa ekspedisi atau pengiriman. Saya menggunakan partner nantinya dengan JNT, JNI, JNE, Pos Indonesia ataupun Tiki dan jasa ekspedisi yang biasanya digunakan oleh rekan-rekan bisnis, rekan-rekan yang telah melakukan bisnis sebelumnya. Kenapa saya menggunakan jasa ekspedisi ini? Karena pada dasarnya orang yang memesan produk ini berasal dari luar daerah. Tidak menutup hal juga ada yang dari daerah yang sama, kemungkinan akan kami kirimkan dengan ekspedisi yang sama tapi dengan hari yang lebih cepat atau waktu yang lebih cepat. Selanjutnya, partner kunci selanjutnya yaitu ada platform e-commerce, Shopee, Tokped, Instagram, dan Facebook. Kenapa saya membutuhkan partner ini? Perlu diketahui bahwasanya Shopee dan Tokopedia untuk memperdagangkan produk-produk saya nantinya ketika sudah jadi. Selanjutnya, Instagram dan Facebook itu untuk memasarkan atau mempromosikan produk saya agar dapat diketahui oleh khalayak banyak. Selanjutnya yaitu ada key activities atau aktivitas inti pada produk bisnis yang ingin saya jalankan, yaitu dimana ada desain produk tentunya. Yang pertama terkait t-shirt, hoodie ataupun tote bag. Namun yang saya fokuskan di sini adalah tote bag terlebih dahulu, di mana saya akan membuat desain produk yang kekinian lah dengan kasual, dengan keinginan customer segment. Nanti saya akan jelaskan kenapa sih tujuan saya memilih desain yang kasual. Next yaitu tentunya produksi. Produksi ini berkaitan dengan menjahit, menyablon, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan produksi. Tentunya produksi perlunya pengawasan produksi. Kenapa perlu? Karena kita perlu melihat adakah mistake atau kesalahan nantinya. Setelah dilakukannya produksi, saya sebagai pemilik bisnisnya nanti saya akan juga mengontrol kualitas, di mana kualitas produk saya itu layak atau tidak untuk dipasarkan atau dijual belikan. Selanjutnya yaitu ada pemasaran dan promosi. Ketika telah melewati fase kontrol kualitas, maka selanjutnya adalah pemasaran dan promosi. Kenapa pemasaran dan promosi? Karena tujuannya agar dikenal oleh khalayak banyak. Selanjutnya yaitu adalah penjualan online dan offline. Nah, ketika ada pun yang telah menanyakan ini di mana sih mencari membelinya atau ingin check out di mana. Nah, mungkin kami akan menyediakan penjualan melalui online ataupun offline, bisa datang ke toko fisiknya. Selanjutnya tentunya setelah pemasaran dan promosi akan meningkatnya permintaan atau keinginan konsumen terkait produk, maka kami akan menyediakan sebuah pengelolaan stok atau inventaris ketika customer ingin membeli produk, tidak kehabisan atau tidak kekosongan produk tersebut. Namun dalam pengelolaan stok ini kami akan membatasi per piece-nya ataupun akan melakukan sistem pre-order. Kemudian layanan pelanggan seperti biasa, saya akan memberitahu apa saja ukuran, sistem cara desain bagaimana, kirim kemana. Mungkin itu akan kami lakukan agar kegiatan inti yang akan kami lakukan agar
pelanggan merasa nyaman. Kemudian adanya key resource atau sumber daya inti, di mana kami memerlukan tim desainer tentunya. Kemudian ada pemasok bahan baku, mitra produksi seperti FB, Shopee, Instagram, dan Tokopedia Ads. Nah, itu sangat diperlukan karena pada dasarnya produk baru maka harus dipasarkan terlebih dahulu melalui FB ataupun Instagram ataupun aplikasi online lainnya dengan ads atau iklan. Tentunya itu tidak gratis, maka akan melakukan pembayaran. Nah, kemudian kami sumber daya inti atau sumber daya utama yaitu adalah tim pemasaran. Tentunya perlu tim pemasaran agar produk dikenal, kemudian tim operasional yang menjalankan atau melakukan sistem produksi, kemudian adanya layanan pelanggan atau via admin, nantinya akan ada chatting ataupun membalas pesan-pesan menerima order dari customer nantinya. Kemudian sumber daya inti pada dasarnya itu adalah stok produk jadi, di mana ketika ada permintaan konsumen terhadap produk tersebut sudah ada, ataupun nantinya ingin custom itu harus melakukan sistem pre-order. Nah, selanjutnya ada value propositions, di mana nilai apa sih yang saya tawarkan. Yang pertama itu desain yang kekinian dengan model dapat di custom sesuai keinginan. Jadi tidak melulu patokan dari desain kami, jadi customer bisa melakukan custom desain sendiri. Kemudian selanjutnya menggunakan bahan cotton combat 30S, di mana untuk kaos atau hoodie atau tote bag menggunakan twill fabric dengan harga yang terjangkau tapi kualitas tidak main-main tentunya. Selanjutnya harga yang terjangkau, kualitas tidak main-main itu juga sudah dijelaskan bahwasanya kami menggunakan bahan cotton combat 30S yang mana menyerap keringat, tidak mudah rusak ataupun lain-lain. Dan produk yang ingin kami luncurkan adalah tote bag, di mana tote bag ini sangat fokuskan dengan menggunakan twill fabric. Kemudian selanjutnya hal yang kami tawarkan selanjutnya atau nilai yang kami tawarkan selanjutnya adalah mudah dalam berbelanja, tersedia di offline dan online, jadi tidak bingung. Dan selanjutnya ada customer relationships, di mana kami melakukan hubungan jalinan relationship agar komunikasi tidak miskom. Kami akan melakukan interaksi melalui sosial media, kolom komentar ataupun pesan langsung yang kepada pihak BDSco nantinya. Selanjutnya ada layanan pelanggan via chat atau email, itu tentunya untuk mengirim desain atau hal-hal lain yang ingin dikomentari atau ingin berkonsultasi terkait produk dan desain yang ingin dibuat oleh para customer. Selanjutnya adalah penjual terlibat dalam komunitas online, entah itu anime atau maniac football yang tentunya mereka sangat mengidolakan idola mereka, entah itu mereka ingin menyablon CR7 atau Cristiano Ronaldo ataupun anime Naruto segala macam, itu bisa melakukan kami agar bisa dicetak dengan produk sesuai dengan desain yang sesuai yang mereka inginkan. Selanjutnya penjualan melalui reseller tentunya akan mempermudah kami dalam meluas jangkauan kami. Kami akan mulai dari tahap teman, kemudian lanjut ke tahap open reseller. Selanjutnya penjualan melalui event, tentunya melalui event akan kami sebisa maksimalkan mungkin kami akan membuat hubungan kami akan dipercaya agar customer akan balik lagi ke kita. Kemudian ada channel, di mana website online Shopee seperti Tokopedia dengan nama BDSco agar tidak bingung. Itu adalah channel yang customer dapat dikunjungi. Kemudian ada toko offline atau fisik bisa dapat dikunjungi. Kemudian reseller pun bisa melalui reseller pun bisa melakukan pemesanan atau pendesainan. Kemudian pameran atau bazar nanti kami akan hadir melalui cetak langsung. Jadi dalam pameran dan bazar tidak bingung paling hanya menunggu beberapa menit agar produk jadi. Kemudian ada customer segment, di mana di sini tadi saya sudah jelaskan kenapa saya memilih desain yang kasual, karena kami memfokuskan pada individu yang dengan usia rata-rata 18 sampai 35 tahun, di mana pada dasarnya itu adalah pelajar dan mahasiswa 35 tahun. Mungkin kostum desainnya lebih beda dengan kasual. Itulah tujuan kami, kenapa kami menawarkan desain itu dapat di custom sesuai keinginan. Selanjutnya tote bag ini mengapa saya customer segment ini, karena kami
ingin menjual tote bag terlebih dahulu, maka kami ingin mencari tote bag yang stylish dan fungsional agar customer tertarik. Kemudian ada cost struktur, biaya produksi bahan baku, di mana ada tenaga kerja, konveksi, segala macam itu masuk ke biaya produksi. Ada biaya produksi dalam bisnis ini. Kemudian ada biaya pemasaran seperti Facebook Ads, Instagram Ads. Itu perlu karena melakukan hal tersebut memerlukan biaya. Kemudian adapun nantinya ketika udah naik terhadap peningkatan pemesanan terhadap produk, maka kami bisa jadi mengendorse influencer agar mengekspos produk kami lagi. Kemudian selanjutnya adalah biaya operasional e-commerce atau marketplace atau komisi. Mungkin nanti kami akan menggunakan komisi atau biaya langganan, nanti akan membuat kartu atau apa. Jadi ketika ke offline store kami memberikan gratis diskon, bukan gratis tapi melainkan dengan diskon potongan harga. Kemudian ada biaya pengemasan tentunya, biaya pengiriman, gaji karyawan yang sangat penting agar kesejahteraan karyawan terjamin. Kemudian ada biaya sewa terkait tempat, listrik, dan hal-hal lainnya. Itu terkait cost struktur atau struktur biaya terkait bisnis ini. Kemudian ada revenue streams, di mana pendapatan hasil penjualan itu, pendapatan itu berasal dari penjualan langsung produk. Karena fokusnya kepada tote bag, maka kami akan memfokuskan penjualan langsung produk tote bag. Kemudian ketika tote bag sudah mencapai target kami, maka kami akan membuka selanjutnya yaitu baju dan hoodie kepada pelanggan. Kemudian penjualan melalui marketplace, di mana komisi marketplace perlu diperhitungkan karena marketplace itu bukan suatu hal yang gratis, karena perlu membayar ads atau iklan-iklan lainnya. Karena jadi kami akan mencoba memasukkan dari marketplace tersebut agar ketika emang iklannya ramai, maka otomatis akan masuk dari penjualan marketplace tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penjualan melalui reseller jika ada sistem reseller, karena kami bertahap. Mungkin nanti ketika reseller ada, maka revenue stream kami akan melalui reseller. Kemudian selanjutnya adalah pendapatan dari event. Jadi di event nantinya adalah hal yang terbesar karena kami memperkenalkan produk dan menjualkan produk saya langsung. Namun di tanda kutip itu jika berpartisipasi melihat biaya pameran atau bazar atau event yang di pihak event cantumkan, itu ketika masuk harganya mungkin bisa masuk, maka dibuat pengecualian jika berpartisipasi. Disitulah akan terjadi revenue stream terhadap bisnis kami. Jadi itu adalah terkait bisnis model kanvas yang saya tawarkan terhadap produk saya. Semoga dapat dipahami terkait di bisnis model kanvas yang saya buat. Saya akhiri. Sokihotu Namo Buddhaya.